Alhamdulillah ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan ada di semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan untuk yang terakhir gitu ya. Karena minggu depan, pekan depan kita insya Allah akan melaksanakan UTS, dan setelah UTS saya sudah tidak bergabung lagi karena akan dilanjutkan oleh Pak Rosyid. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini berjalan lancar dan apa ilmu yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai dengan yang terakhir menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyahu ala kulli natin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, bisa ditampilkan? Ya, jadi di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang bacaan khusus dalam mushaf Al-Quran Braille. Bacaan khusus ini meliputi bacaan gharib, kemudian ayat-ayat sajdah, dan bacaan-bacaan khusus yang lainnya. Baik, di antaranya yang pertama kita saktah, ya. Saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi apa definisi saktah, ya, karena adik-adik semuanya pastinya sudah mempelajari ini di mata kuliah ilmu tajwid, ya. Maka saya tidak akan menjelaskan definisi masing-masing bacaan gharib, hanya cara penulisan atau sistem penulisannya dalam mushaf Al-Quran Braille saja. Yang pertama saktah. Saktah dalam mushaf Al-Quran standar Utsmani Awas ditandai dengan kata sin, kaf, tak maftuhah, dan tak marbutoh. Sementara dalam mushaf Al-Quran Braille hanya ditandai dengan huruf sin yang diletakkan di dalam kurung. Ya, itu yang di dalam kurung. Ada titik 2, 3, 5, 6, itu buka kurung. Kemudian titik 2, 3, 4 itu huruf sin, dan titik 2, 3, 5, 6 itu tutup kurung. Jadi kalau dalam mushaf Al-Quran Awas itu biasanya ada tulisan saktah, sin, kaf, tak maftuhah, dan tak marbutoh, diletakkan di atas teks ayat dengan ukuran kecil, ya. Kalau di mushaf Al-Quran Braille tidak ditulis dengan 4 huruf tersebut, sin, kaf, tak terbuka, dan tak marbutoh, tidak. Karena ini untuk efektivitas perabaan teman-teman tunanetra. Kalau harus meraba 4 huruf lumayan banyak, lumayan panjang gitu ya. Maka diambil huruf depannya saja, yaitu huruf sin, diletakkan sesudah teks ayatnya. Karena di mushaf Al-Quran Braille itu tidak ada tanda apapun yang diletakkan di atas atau di bawah huruf. Kalau di Al-Quran Awas tulisan saktah di atas huruf, ya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Surah Yasin ayat 52. Mim marqadina, di atasnya ada tulisan sin, kaf, tak maftuhah, dan tak marbutoh berbunyi saktah. Ukuran kecil diletakkan di atas yang ini, yang contoh tulisan awasnya, Mbak. Kursornya ditunjukkan. Nah, saktahnya kan tulisannya di atas ayat, ya. Hadza, tulisannya di atas ayat. Kalau di mushaf Al-Quran Braille tidak ada satu tanda apapun yang diletakkan di atas teks ayat. Semuanya diletakkan dalam satu baris yang sama. Maka cara penulisannya adalah mim marqadina, setelah huruf alif
Nah, yang tulisan braille, yang di tulisan braille, Mbak. Nah, di sini setelah huruf alif, spasi, baru buka kurung. Buka kurung titik 2, 3, 5, 6. Kemudian huruf sin. Sin ini adalah singkatan dari sakta. Setelah itu tutup kurung. Yaitu titik 2, 3, 5, 6. Ya. Kemudian spasi, baru lafaz atau ayat berikutnya yaitu hadza ma wa'adana dan seterusnya. Ini cara penulisan sakta dalam mushaf Al-Qur'an Braille. Hanya ditulis sin saja, ya. Setelah lafaz atau ayat yang ada hukum saktahnya. Huruf sinnya diletakkan di dalam kurung. Berikutnya, bacaan imalah. Saya juga tidak akan menjelaskan. Oh, ismam dulu ya. Tidak akan menjelaskan bagaimana definisi bacaan ismam. Insya Allah adik-adik semuanya sudah paham kan ya? Sudah tahu ya bacaan ismam ya? Adik-adik? Iya, Ibu. Sudah? Baik. Tanda ismam dalam mushaf standar Braille ditulis dengan kata simbol huruf hamzah alal alif dan shin yang diletakkan dalam kurung. Ingat, tanda kurung tadi itu adalah titik 2, 3, 5, 6. Ya. Di dalam kurung itu terdapat huruf hamzah alal alif, yaitu titik 3, 4. Hamzah alal alif dengan hamzah tahtal alif itu sama, ya. Titik 3, 4 dan titik 1, 4, 6, yaitu huruf shin. Singkatan dari kata ismam hanya diambil ish-nya saja. Hamzah alal alif atau tahtal alif dengan shin tanpa diberi harokat. Bacaan ismam dalam Al-Quran hanya terdapat pada satu tempat, yaitu surah Yusuf ayat 11. La ta'manna. Jadi, cara membaca bacaan ismam adalah dengan menghimpun dua bibir ke depan sebagai tanda suara untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Nunnya didengungkan pada lafaz manna dan sementara bibirnya dihimpun maju, mencucu gitu ya. Ditahan selama 2 harokat. La ta'manna gitu. Nah, bisa kita lihat tulisan dalam huruf braille-nya di awasnya dulu. Yang tulisan awas di bawah lafaz la ta'manna ada tulisan kecil, di situ berbunyi ismam. Alif, shin, mim, alif, mim. Bunyinya ismam. Karena dalam mushaf Al-Qur'an Braille itu tidak ada satu tanda apapun yang diletakkan di atas atau di bawah ayat, maka tanda ismam diletakkan satu baris yang sama, dalam satu baris yang sama. Tidak ada yang di bawah atau di atas huruf atau ayat. Jadi, la ta'manna spasi, kemudian buka kurung, titik 2, 3, 5, 6, kemudian titik 3, 4, hamzah tahtal alif, kemudian titik 1, 4, 6, huruf shin, dan diakhiri titik 2, 3, 5, 6, tutup kurung. Ini menunjukkan ada bacaan ismam. Ya, itu tanda isnya itu bukan di bawah teks ayat ya, itu di samping. Ini karena kotaknya nggak muat, maka di bawah. Di samping, semuanya dalam satu baris yang sama.
Bagaimana untuk ismam? Ada pertanyaan? Ismam dengan saktah tadi sudah bisa dipahami? Insyaallah Ibu. Insyaallah ya. Insyaallah. Baik. Berikutnya bacaan imalah. Tanda imalah dalam mushaf standar Braille ditulis dengan susunan hamzah alal alif dan mim yang diletakkan dalam kurung. Alhamdulillah. Titik 2356 buka kurung. Titik 34 hamzah alal alif atau tahtal alif. Titik 134 huruf mim. Alhamdulillah. Setelah huruf mim, titik 2356 tutup kurung lagi. Bacaan imalah dalam Al-Quran hanya terdapat pada surah Hud ayat 41. Kalau menurut riwayat Hafiz, Imam Hafiz itu hanya satu ya. Kan kita bacaan kita ini mengikuti Imam Hafiz. Beda lagi nanti kalau kita mengikuti imam-imam qiraat yang lain. Jadi yang kita pelajari ini adalah sesuai dengan bacaan Imam Hafiz. Nah, di surah Hud ayat 41 bisa kita lihat Bismillahirrahmanirrahim tulisannya ya di Al-Qur'an Awas. Di Al-Qur'an Awasnya, Mbak, kursornya. Bismillahirrahmanirrahim tulisannya, tulisan asalnya. Di bawah kata majroha ada tulisan kecil yaitu huruf alif, mim, alif, lam, dan tak marbutoh. Tulisan kecil ini berbunyi imalah, menunjukkan bahwa lafaz majroha dibaca imalah. Cara membacanya yaitu huruf ro dibaca antara fathah dan kasroh seperti huruf e pada kata sate. Nah, maka huruf ro di situ bukan dibaca fathah majroha, tetapi dibaca majreha seperti bunyi e-nya pada kata sate. Ya. Karena di mushaf Braille tidak mengenal tanda apapun di atas atau di bawah huruf, maka keterangan imalah diletakkan dalam satu baris yang sama. Dan ditulis hanya diambil dua huruf saja, yaitu hamzah tahtal alif atau hamzah alal alif dengan huruf mim yang diletakkan dalam kurung. Bisa kita lihat. Nah, itu yang sudah ditunjuk di kursor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lafaz tulisannya majroha. Tulisannya majroha. Setelah lafaz majroha, spasi, buka kurung, titik 2356, 34 hamzah tahtal alif atau hamzah alal alif, mim titik 134 dan titik 2356 tutup kurung. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Majreha adalah bacaan imalah. Itu ya. Bagaimana untuk bacaan imalah bisa difahami? Insyaallah Ibu. Allah. Baik, berikutnya bacaan gharib atau bacaan khusus berikutnya syibhun naql. Apa syibhun naql? Dalam ilmu tajwid, cara membaca bi'salismu dikenal dengan istilah takhallus min iltiqa'is sakinain.
menghindari bertemunya dua sukun. Cara membacanya dalam buku pedoman ini disebut syibhun naql karena mirip dengan bacaan naql, yaitu memindahkan harokat hamzah kotok kepada huruf sukun sebelumnya. Sementara pada kata bi'salismu hamzah sebelum lam bukan hamzah kotok tapi hamzah wasol. Dan dalam Al-Quran bacaan ini terdapat pada satu tempat yaitu surah Al-Hujurat ayat 11. Dalam mushaf Al-Quran Braille tidak diberi tanda apapun. Kalau dalam mushaf Al-Quran Awas, kasroh diletakkan di bawah lam. Ya. Kasroh diletakkan di bawah huruf lam. Maka orang yang melihat ini akan membaca bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Mengapa? Karena harokat kasrohnya diletakkan di bawah huruf lam. Sedangkan hamzahnya tidak diberi syakl atau harokat. Di mushaf Al-Quran Braille, tulisannya bisa, ya, kemudian alif titik 1, lam titik 1, 2, 3, sukun titik 25, berarti dibaca bisal. Kemudian hamzah wasol atau alif titik 1, kasroh titik 15, sin titik 234, sukun titik 25, mim 134, 136 dhammah. Kalau tidak belajar dengan guru, ini pasti akan dibaca bisal ismu karena tidak ada tanda-tanda khusus untuk syibhun naql di sini. Lamnya disukun, bisal. Kemudian hamzah wasol, kasroh, bisal i. Ya kan? Kemudian sin sukun, bisal is. Mim dhammah, bisal ismu. Maka untuk belajar Al-Quran tidak bisa otodidak. Harus talaqi musyafahah. Harus di bawah bimbingan guru yang ahli. Begitupun orang yang awas. Tentu tidak semua orang faham bahwa yang tertulis dalam mushaf Awas itu dibunyikan bisalismu. Banyak juga orang yang membaca bisal ismu. Inilah pentingnya tadi belajar Al-Quran dengan talaqi musyafahah kepada guru yang ahli. Itu ya untuk syibhun naql. Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Insyaallah Ibu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tashil. Bacaan tashil dalam Al-Quran terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Dalam penulisan Al-Quran Braille, bacaan tashil tidak diberi tanda khusus. Bacaan tashil kalau di mushaf Awas, tulisannya yang pertama hamzah mufrodah, di atasnya ada fathah. Hamzah yang kedua berbentuk seperti huruf alif. Tidak ada hamzahnya kan? Ya, seperti huruf alif, di atasnya ada harokat fathah. Kemudian ain sukun dan seterusnya. Di bawah dua hamzah ini ada tulisan kecil hurufnya, yaitu huruf ta, sin, ha, ya, lam. Tulisan kecil ini berbunyi tashil. Tashil menurut bahasa artinya memudahkan. Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan suara antara hamzah dan alif.
Cara membaca bacaan tashil yaitu hamzah yang kedua dibaca dengan suara antara hamzah dan alif tanpa mat, tanpa panjang, tidak dipanjangkan. Jadi membacanya jamiyun, 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 bukan jamiyun, bukan, tetapi jamiyun, gitu ya. Ini kalau di mushaf awas ada keterangan tashil. Di mushaf Al-Quran Braille tidak diberi tanda apapun. Kita lihat tulisannya, di situ ada titik 34 hamzah alal alif, titik 2 fathah, titik 34 hamzah alal alif lagi, kemudian titik 2 fathah, jadi di situ AA tanpa ada bacaan panjang. Di mushaf awas menggunakan hamzah mufradah, ya kan? Tetapi penulisannya di mushaf Braille tidak menggunakan hamzah mufradah. Masih ingat hamzah mufradah itu rumusnya bagaimana? Hamzah mufradah? Ada yang masih ingat? Titik 3. Iya. Titik 3. Titik 3 di sini tidak digunakan, tetapi penulisan Braille-nya menggunakan titik 34, yaitu hamzah alal alif. Dua-duanya ditulis dengan hamzah alal alif. Jamiyun, dua-duanya hamzah alal alif. Ya. Kemudian ain titik 1 2 3 5 6 titik 25 sukun, 2 4 5 jim, kemudian titik 2 fathah, 1 3 4 mim, 1 5 kasroh, titik 6 tasydid, titik 2 4 ya, titik 2 6 tanwin dhammatain. Dibaca tulisannya jamiyun, tapi membacanya tidak seperti itu. Tidak seperti tulisannya. Bagaimana membacanya? Jamiyun. Karena lafaz jamiyun ini terdapat bacaan tashil. Nah, teman-teman tunanetra tentu tidak tahu kalau ini ada bacaan tashil. Tidak seperti orang awas, ya kan? Kalau orang awas, ketika melihat mushaf sudah ada keterangan tashil di bawah teks ayatnya. Kalau teman-teman tunanetra tidak ada keterangan apapun. Jadi mereka tidak tahu kalau ini ada bacaan tashil. Lagi-lagi maka harus talaqi musyafahah. Itu ya. Jadi di sini tidak dibaca jamiyun tetapi jamiyun. Berikutnya lanjut. Ayat sajdah. Dalam mushaf Al-Quran, ayat sajdah biasa ditandai dengan tulisan alif, lam, sin, tasydid, jim, dal, tak marbutoh yang diletakkan dalam kurung tanpa diberi syakal, tanda baca. Sedangkan dalam Al-Quran Braille, tanda ayat sajdah ditulis di dalam kurung tanpa alif, lam, dan syakal, serta diletakkan setelah ayat sajdah, berada dalam satu baris yang sama. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 206. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ada tanda seperti menara masjid, itu sebagai simbol bacaan ayat sajdah. Simbol ini tidak dikenal dalam mushaf Al-Quran Braille. Nah, untuk menunjukkan bahwa dalam ayat ini ada hukum ayat sajdah, merupakan ayat sajdah, maka
diberi keterangan buka kurung titik 2356, kemudian titik 234 sin, titik 245 jim, titik 145 dal, dan titik 16 tak marbutoh, kemudian diakhiri titik 2356 tutup kurung. Bunyinya sajadah, menunjukkan bahwa ayat yang sedang dibaca ini adalah ayat sajadah. Seperti itu. Bagaimana untuk ayat sajadah? Sudah bisa dipahami? Ada semuanya? Gimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Kita lanjut. Bacaan khusus yang lain. Tidak hanya bacaan sakta, ismam, imala, dan yang lain-lain. Di dalam mushaf Al-Quran juga ada bacaan-bacaan khusus yang lainnya. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 245, lafadz wayabsutu. Di atas huruf shad ada sin kecil. Ya. Di atas huruf shad ada sin kecil, menunjukkan bahwa huruf shad di sini pada lafadz wayabsutu ini dibunyikan dengan huruf sin. Dibunyikan dengan huruf sin. Shadnya tidak dibaca. Ini kalau di mushaf Al-Quran awas. Tetapi tanda sin kecil di atas huruf shad ini tidak dikenal dalam Al-Quran Braille karena memang mushaf Al-Quran Braille itu tidak ada satu tanda apapun di bawah atau di atas huruf. Maka cara penulisannya di mushaf Al-Quran Braille ditulis apa adanya, yaitu titik 2456 wawu, titik 2 fathah, titik 24 ya, titik 2 fathah, titik 1 2 ba, titik 25 sukun wayab, kemudian titik 1 2 3 4 6 shad, titik 1 3 6 dhammah, titik 2 3 4 5 6 to, dan titik 1 3 6 dhammah. Tulisannya wayabsutu dengan huruf shad. Tapi cara membacanya sama dengan orang awas, harus dengan huruf sin. Ini pasti teman-teman tunanetra tidak tahu karena di tulisan Braille-nya tidak ada huruf sin. Maka harus talaqi musyafahah. Ya. Begitupun lafadz bastoh sama. Ditulisnya dengan huruf shad. Di atasnya ada sin kecil, menunjukkan huruf shad tidak dibaca, tapi dibacanya dengan huruf sin. Bastoh, bastoh, bukan bastoh, bukan, tapi dengan huruf sin. Nah, penulisannya dalam mushaf Al-Quran Braille itu ditulis seperti asalnya, yaitu dengan huruf shad. Ba, titik 1, 2, titik 2 fathah, titik 1, 2, 3, 4, 6 shad, titik 25 sukun, titik 2, 3, 4, 5, 6 to, titik 2 fathah, titik 1, 6 tak marbutoh, dan titik 2, 3 tanwin fathatain, bastotan. Tidak ada huruf sin sama sekali di sini. Ya. Berikutnya untuk fawaatihus suwar, huruf yang merupakan huruf-huruf muqatta'ah. Permulaan surah yang terdiri dari potongan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran. Contohnya surah Al-Qalam ayat 1. Nun, cara penulisannya dengan simbol huruf nun, yaitu titik 1, 3, 4, 5.
kemudian diberi tanda mat, diikuti tanda mat, yaitu titik 246. Begitu juga yang terdapat pada surah Qaf ayat 1. Cara penulisannya, huruf Qaf yaitu titik 1, 2, 3, 4, 5 diikuti dengan tanda mat, titik 246. Bahwa huruf Qaf-nya ini dibaca panjang 6 harokat karena merupakan bacaan mat lazim harfi. Itulah tadi adik-adik sekalian bacaan khusus yang terdapat pada mushaf Al-Quran Braille. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Ibu tadi kenapa di Syibhun Naql sama Tashil dengan Wayab Sutu dan Bastoh itu enggak ada tanda khusus seperti Iya. tanda-tanda sebelumnya, Ibu? Betul. Ini tahun 2021 kemarin kita sudah mengadakan sidang lagi untuk penyempurnaan ya, penyempurnaan kaidah-kaidah penulisan dalam mushaf Al-Quran Braille. Tetapi setelah berdiskusi panjang dengan para tim pakar, dengan seluruh tim penyusun, dan tentunya kita libatkan juga para tunanetra yang ahli, yang sudah banyak mengajar dan menggunakan mushaf Al-Quran Braille ini untuk kegiatan sehari-harinya. Ternyata untuk bacaan-bacaan semisal tadi biksalismu gitu ya, Syibhun Naql dan Wayab Sutu tadi, justru ketika diuji cobakan, diberikan tanda khusus, itu justru malah membingungkan mereka. Malah membuat mereka kebingungan gitu. Maka akhirnya diputuskan dalam sidang itu bahwa untuk bacaan-bacaan seperti Syibhun Naql, kemudian Tashil tadi ya, itu tidak diberi tanda khusus, ditulis apa adanya saja. Seperti itu. Memang kami, kita yang awas, itu justru mengkhawatirkan, kenapa tidak diberi tanda saja supaya mereka tidak salah baca, gitu kan ya. Itu versi kita, versi orang awas. Ternyata versi teman-teman tunanetra, penggunanya sendiri, itu mereka justru ketika diberikan tanda malah merepotkan perabaannya. Gitu. Maka akhirnya diputuskan tidak diberikan tanda-tanda khusus sebagaimana mushaf Al-Quran awas yang biasa kita gunakan. Gitu. Gimana Mbak Syarifah? Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah minggu depan, pekan depan kita akan UTS. UTS ini sistemnya adalah menulis dengan komputer atau ngetik ya. Maka adik-adik semuanya dari sekarang saya sarankan, dan ini wajib hukumnya, untuk menginstal. Sebetulnya dari awal pertemuan, dari awal perkuliahan saya sudah wanti-wanti ya, mengingatkan ke adik-adik semua untuk menginstal laptop atau komputernya dengan font Braille dan font LPM Ism Misbah untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Itu saya sudah tuliskan semuanya. Nanti tugasnya adalah menulis ayat Al-Quran dengan huruf Braille dan memindahkan teks ayat Al-Quran dalam huruf Braille ke dalam huruf-huruf hijaiyah. Paham ya? Jadi nanti seumpama ada potongan ayat yang
bertuliskan dengan simbol-simbol Braille. Nanti adik-adik diminta untuk menulis ayat Al-Quran tersebut per huruf, per simbol, per detik disuruh menyebutkan. Seumpama ada potongan ayat Inna a'tainakal kautsar atau Qul huwallahu ahad gitu ya. Qul huwallahu ahad itu titik berapa itu tanda apa? Huruf of. Titik berapa itu tanda apa? Huruf lam. Dan seterusnya. Jadi tidak langsung ditulis Qul huwallahu ahad sambung semua, tidak. Tapi setiap simbol, setiap titik itu harus disebutkan di situ itu tanda apa. Begitu. Ada pertanyaan? Semuanya sudah siap ya? Komputer atau laptopnya? Tidak ada nanti pada saat ujian UTS baru bilang, Bu, saya tidak bisa ini komputer saya. Dari sekarang harus sudah dipersiapkan. Baik, sudah tidak ada Ibu, pertanyaan? maaf izin bertanya. Ya. Ibu izin bertanya. Berarti kalau untuk penulisannya itu kita ngerujuknya ke Al-Quran Indonesia apa kayak ke Al-Quran Madinah ya Bu? Kan misalkan kayak ada perbedaan, misalkan mengacu sepenuhnya kepada mushaf Al-Quran standar Indonesia. Karena mushaf Al-Quran Braille itu juga sepenuhnya mengacu kepada mushaf Al-Quran Awas standar Indonesia Usmani. Itu. berarti mungkin yang beda dari Al-Quran Indonesia ini aja Bu ya? Kayak Hamzah foto sama Hamzah wasalnya begitu ya Bu? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Berarti sudah paham semua ya? Baik, mudah-mudahan adik-adik semua diberikan Allah kesehatan, bisa mengikuti UTS dengan lancar. Saya mengingatkan sekali lagi, dari mulai sekarang dicek komputer atau laptopnya, sudah dicoba-coba dari sekarang menulis dengan font Braille atau translate dari teks ayat Braille ke huruf-huruf hijaiyah. Sekali lagi, kita akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Sampai ketemu lagi minggu depan kita untuk mengikuti UTS. Dan nanti tugasnya semuanya dikumpulkan jadi satu di PJ atau di Kosma. Baru dikirim ke saya. Ya. Kosma atau BJ-nya nanti mengurutkan sesuai nomor absennya. Gitu ya, bisa ya Mbak PJ atau Mbak Kosma. Jadi filenya diberi nama, nomor absennya dulu baru nama. Itu supaya tidak ada yang kelewat. Jadi mohon diurutkan berdasarkan nomor daftar hadir atau absensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.